Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah kilometer oli ke 206. Jadi ya ini menurut penulis dari sisi ketahanan cairan olinya, oli Froam VR50 itu termasuk cukup bagus ya. Cukup oke. Penulis ya sebenarnya pingin untuk terus meneruskan pakai oli ini, tapi ya kayaknya kena limitasi gitu ya. Jadi ada yang gak sipnya gitu. Jadi ini olinya masih halus ya, tapi sudah nggak licin. Licinnya juga hanya ketika kecepatan di atas 50 itu jadi licin. Jadi kalau dipakai kecepatan konstan, kalau di motor penulis ya, kecepatan 60 baru licin. Kurang dari itu nggak licin. Jadi seperti sekarang kan jalan pelan terus ya, ini nggak licin, RPM mesin cepat turun. Tapi sebelumnya di jalan besar, jalan lebih dari 60 itu masih licin, RPM mesin nggak cepat turun. Jadi ini ada aditif anti aus yang sudah habis duluan, tapi ada aditif anti aus yang masih tersisa. Dan ini tipenya beda ya. Jadi anti aus yang tersisa ini bikin suara mesin agak lebih halus, terutama kalau mesinnya idling. Jadi kalau RPM-nya sangat rendah, itu suara mesin halus. Kalau dipakai sudah agak kencang, baru kasar. Dan nggak licin sifat aditif ini. Aditif yang licin itu sudah habis. Habisnya mulai dari hari kedua ya. Jadi ada aditif yang sudah nggak bisa berfungsi lagi lah setelah hari kedua yang kira-kira 80 km. Nah, tapi kalau aditif yang itu sudah nggak ada, efeknya sepertinya adalah mengurangi licin di RPM tinggi. Jadi untuk top speed sudah nggak licin lagi. Sementara itu kalau untuk RPM rendah, jadi akselerasi gaspol mulai dari kecepatan 20 km per jam itu nggak ada hambatan. Jadi nggak kayak ketika pakai Fastron ya, Fastron 15W50. Jadi ketika pakai Fastron 15W50 itu jelas sekali ya, akselerasi di kecepatan dari 20 sampai ke 60 itu sekitaran kecepatan 40-nya kerasa kecekek gitu, nggak kek gitu ya motornya. Ya unik sih motornya, tapi itu yang penulis rasakan. Di oli apa jenenge, di oli VR50 ini nggak penulis rasakan. Nah ini nanti oli bekasnya ya pasti penulis pakai lagi ya, karena ya menurut penulis ini cuma masalah aditif tok yang kurang pas. Ya kekentalan sini olinya terlalu encer, agak terlalu encer. Tapi ini misalnya dikasih aditif ya bahkan cuma gasoli G1000 saja, itu sudah cukup lah untuk bikin olinya oke. Jadi kesimpulannya oli Froam VR50 itu layak ya dijadikan rekomendasinya oli TDR. Emang olinya termasuk kuat dibanding oli-oli lain ya, termasuk juga Ippone, RS4GP, KGO Pau yang buatan Idemitsu, Liquimoli Street Race, Shell Advance Power, Fastron Platinum. Sayangnya penulis belum coba enduro racing ya, bu enduro racing kayak apa. Tapi yes, sekarang mulai nggak minat karena kok oli-oli Pertamina mulai jadi jelek semua. Oli apa mana? Oli balap. Oh kalau Yaco itu ya anggap aja ya itu agak lumayan juga lah ya. Anggap kayak gini lah. Ini mungkin unggul sedikit karena testernya Yaco ndak. Apa sadurunge Yaco ambo lah wis
Tapi oli VR50 menurut penulis rankingnya termasuk tinggi. Untuk rekomendasi, kalau untuk penulis ya mestinya penulis nyoba yang 15W50. Tapi penulis baru tahu 15W50 ada sesudah kadung beli yang 10W40. Tapi ini 10W40 saja sudah termasuk awet. Dikasih styleron rasanya ini juga bakal sangat awet. Jadinya pingin juga yang ngerasakan oli PAO nya gimana. Tapi harga VR90 wuluh amit-amit larangi. Ya wis lah wis. Jadi ini mungkin besok ganti oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis oli Froam VR50 ya, yang ternyata bahan olinya termasuk cukup bagus, di atas rata-rata ya. ...209 km. Maaf, rekaman waktu ngisi, waktu nunjukkan olinya gagal ya. Jadi oli yang penulis pakai adalah oli ini, Mobil One 0W40 EXP X3 ya, seperti tertera di botol. Yes, ini buatan Jerman. Labelnya udah lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah pakai oli Mobil One ESP 0W40. Entah ya, penulis rasanya pernah ya pakai oli 0W dulu opo wis ali. Tapi ini olinya encer sekali pada saat situasi suhu dingin. Tadi juga melakukan uji ulang. Ya sama, tetap encer ya. Sebelumnya bahkan ketemu 1,2 berapa gitu ya. Angka kekentalan itu sudah sama seperti minyak goreng, sudah sama seperti oli samping SAE 20. Jadi itu oli encer. Nah, karakter olinya sendiri untuk pemakaian awal ini, suara mesin kasar, nggak halus ya, tapi kasarnya juga nggak terlalu kasar sih. Ini juga olinya terasa nggak terlalu licin, nggak sampai peret tapi ya. Ini olinya masih 1 km wis kasar suara nih. Sudah ada ciri oli terlalu encer seperti biasanya. Ya lihat aja lah. Ini penulis sangu styleron, jaga-jaga kalau olinya ini terlalu encer ternyata. Tapi untuk sementara ya nggak begitu jauh ya bedanya daripada oli-oli bahkan 20W50 yang setelah dipakai kencang jadi terlalu encer. Cuma penulis kaget aja ketika di suhu dingin kok encer sekali gitu. Mungkin ini olinya kalau ada minus mungkin ya. Jadi 10W40, 5W40, 0W40 ini harusnya minus 5 atau minus 10W40 gitu barangkali ya. Tapi W sendiri ngukurnya di suhu minus sudah ya, minus 35 derajat ya kalau nggak salah. Tapi ya lihat aja lah. Penulis coba yang ini dulu karena ya penasaran dari sisi kekentalan nih opo. Ya sayangnya penulis nggak bisa melakukan uji kekentalan di suhu 100 derajat Celcius ya.
karena alat ukurnya pakai plastik. Harusnya beli yang beling ya, beli yang kaca. Nanti kalau sudah ada yang kaca bisa membandingkan yang kalau olinya direbus dulu. Tapi ngerebusnya juga butuh wadah ya, wadah. Kalau bisa sih gelas ya, wadah gelas juga untuk ngerebus. Entah mengapa kok secara tarikan kok rasanya lebih enak ketika pakai VR50 kemarin ya. Padahal penulis nggak melakukan perubahan apa-apa pada bahan bakar, tapi kok rasanya performa jadi turun. Ya performa turun ya bisa karena oli memang ya. Ini kalau soal licin kecepatan segini nggak bisa dibilang licin, nggak bisa dibilang peret ya. Ini RPM mesin nggak terlalu cepat turun, masih ada gantung-gantungnya, tapi nggak benar-benar licin gitu ya. Bahkan dibanding Fastron diesel, atau mungkin karena butuh kecepatan tinggi, top speed. Untuk oli VR50 nya ya penulis simpen ya oli bekasnya ya, mau dipakai lagi sama Styliron. Ya cukup banyak juga ya oli-oli yang rencana penulis coba untuk dipakai Styliron. Oli VR50 nya sendiri penulis anggap termasuk layak ya untuk dapat logo API. Jadi secara kualitas sudah layak lah, jadi bahkan lebih baik daripada oli logo API. Benarnya kalau bisa sih penulis pengen cobanya yang 15W50, lihat yang 10W40 nya kayak gini. Tapi ya penulis anggap yang 15W50 kalau misalnya sama bener dengan yang 10W40 bakal oke, tetap kemampuannya. Jadi misal oli ini jadi rekomendasi TDR itu layak ya. Jadi oli Pro A memang layak jadi rekomendasi TDR karena dibanding oli-oli yang lain itu memang lebih baik dibanding ya oli PTT sekalipun yang buatan Thailand. Menurut penulis sudah lebih baik. Kalau kelemahan mungkin dari sisi aditif pelicin, aditif penghalusnya. Tapi kemarin itu ya rasanya masih ada aditif yang tersisa di VR50 nya. Sayangnya untuk top speed kayaknya nggak bisa ya, jadi dari 0-100 saja. Cuma yang kaget ini penulis ini tadi saat stasioner halus ya, jadi saat stasioner terasa suaranya halus gitu. Kalau olinya encer di suhu dingin, ketika dipakai di motor ini nggak terasa terlalu encer sih, masih terasa ya biasa. Penulis khawatir rasanya kayak yopo gitu, tapi ternyata enggak. Rasanya ya anggap aja 10W40 lah wis, bahkan lebih baik daripada 10W40 kebanyakan. Kalau 10W40 kebanyakan itu dipakai geber sekali wis kasarnya nemen kan, ini masih belum. Jadi ini masih lumayan halus lah. Tapi ini yuk gak licin ya sekarang ya. Cuma mungkin gak licin ini lebih dari sisi feeling ya, karena kalau lihat konsumsi bahan bakar
Ini tadi kecepatan konstan bisa berapa bar ini? Cek ngatur lepas gas ini agak susah. Aduh, saya akselerasi. Ini masih akselerasi 4 bar itu ya masih normal ya. Jadi ya secara hambatan nggak terlalu menghambat sih sebenarnya. Cuma mungkin apa ya, ini kok rasanya olinya menghambat gitu, mungkin karena aditif terlalu banyak kali ya. Jadi kesannya kayak menghambat gitu. Ini sudah mau sampai kantor, kilometer pemakaian 16. Getaran mesin masih minim. Suara mesin ternyata nggak asak-asak. Jadi walau dalam kondisi dingin itu encer, olinya nggak terlalu encer ketika kondisi panas ya. Jadi mungkin ini olinya asli. Dari daya tahan panas ini olinya tadi itu setara dengan Mesran SE40 yang versi 2024. Jadi kecepatan hitamnya sama, tapi kelihatannya sih agak lebih cepat menguap, walau nggak terlalu parah. Jadi ini mungkin pakai paunya tapi nggak 100%. Terus dari sisi kekentalan cukup stabil, jadi mungkin ada dari bahan apa jenenge, shear stability index yang tinggi ya, tapi cepat teroksidasi. Jadi faktor oksidasi bukan bagian dari keunggulan olinya ya. Ya sampai sekarang ini masih halus, getaran masih enak. Cuma yo rasanya kok tarikan gak enak ya. Nanti lihatlah 0-100 sih opo. Tapi feeling sih tarikan rotok gak enak. Top speed rasanya nggak kehambat, tapi mungkin agak susah meraih top speed. Entah ini mentok di berapa. Karena Adriatic C3 ini yo mesti ini termasuk oli diesel ya, oli diesel yang aman untuk diesel particulate filter, ADTP nggak banyak. Jadi untuk top speed oli mobil One ESP ini anggap aja normal ya, karena sekarang kan pagi, terus mesin masih dingin, anggap aja normal. Cuma emang menuju 110-nya agak lama ya. Ini pemakaian oli 57 km. Ini asli olinya wis encer, ini lebih encer daripada kemarin. Jadi rupanya lemahnya oli ini adalah ketahanan kekentalan di hari berikutnya. Jadi secara shear stability oke, tapi kekentalan di hari berikutnya turun cukup banyak. Ya mungkin karena ini bahannya tidak 100% PAU ya. Tapi lain-lain getaran mesin masih minim. Ya suaranya emang wis kasar lah, karena memang lebih encer. Engine brake masih ada, masih agak licin. RPM mesin sudah termasuk cepat turun. Tapi ya ini rupanya aditifnya butuh jalan agak kencang dulu baru bisa licin.
Ini pemakaian 78 km. Ini suara kasar, asak-asak, tapi masih terbatas ya. Tapi yang jelas penulis nggak nyangka ya dengan oli yang Enjar itu, tapi ternyata ketika dipakai masih lebih layak pakai daripada misalnya sel advance power yang 15W50 itu ya, daripada Liqui Moly 10W60, daripada apa maneh ya. Ya yang truk apa yang 10W40 yang lain yang cepat rusak itu lebih awet malah. Aneh ya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.